Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala hadhihi ni'matil 'azimah wa ala ni'matil jasimah wa sawabul inayah alladhi saqat ila hadzal waqt bil iqtida ila khairil ibad wa talbiyah bin nida'il munada alladhi nadana li ahsanin nida ilal huda nadana li anna tadhakkar nadana li anna ta'bir nadana li anna zuhral qubur nadana li anna zukur azizal kufur nadana sallallahu alaihi wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil buah cerme dibelah pakai kampak. Kelihatannya doang jamaahnya rame, jawabnya kurang pakai kampak ngupas pepaya. Yang jawabnya kompak saya doain punya menantu orang kaya. Belah begini mah aminnya kenceng. Pada matre zamannya kelia. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, wabil khusus yang saya hormati khadimul majlis yaitu Kiai Haji Asep Saifullah Ta'ala Allah bitul hayati syarifah amin. Dan juga saya hormati pula Kiai Haji Syarifuddin Adzikra, Masya Allah, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, dan juga para hadirin adzakirin adzakirat, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja dan puji syukur kita akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini, pada pagi ini kita bangun tidur langsung menyebut asma Allah. Mudah-mudahan apa yang kita sebut, mudah-mudahan apa yang kita langkahkan, mudah-mudahan apa yang kita gerakkan ke sini, ini semuanya menjadi amal jariah kita. Salawat serta salam semoga curahkan limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita berbahagia bahwa sedikit lagi besok momennya Agustusan, ya. Kita bersyukur pada Allah kita menjadi orang yang merdeka meskipun kita bukan budak. Ya, mak mau ikut lomba enggak mak? Ya, jangan lombanya panjat pinang ya, bisa kedodoran ntar. Ada dua kebahagiaan pada hari ini. Sedikit lagi kita akan merayakan Agustus. Yang juga sedikit lagi enggak sampai 15 hari kita masuk Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dua kebahagiaan ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, ya. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang yang banyak penuh nikmat dari Allah. Di dalam kitab Hidayatul Talibin bagaimana ada 3 juga cara orang bersyukur pada Allah. Ada 3 cara, ada 3 manajemen orang untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi Al-Ustadz Zafruddin ya, Syarifuddin mengatakan ada 3 apa tuh tadi? Hah? Diambilnya cuma 1. Saya juga 1 aja dah ya. Karena udah agak siang. Yang pertama ya syukur bil lisan, 2 syukur bil qalbi, yang 3 syukur bil arkan. Kita ambil syukur bil lisan. Ya. Bagaimana syukur kepada Allah dengan lisan kita, dengan ucapan kita, dengan bibir kita, dengan lisan kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Di dalam kitab Hidayatul Talibun, al-iktharu minas sana'i 'ala Allah jalla wa ala wa tahaddutsu bi ni'amihi, yaitu kita memperbanyak pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita menyebut nikmat-nikmat Allah Subhanahu. Dengan kita menyebut Allah, dengan kita memuji Allah, maka semakin banyak kita memuji Allah, berarti kita telah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam, an'amallahu ala 'abdin ni'matan faqala alhamdulillah illa waqad adda syukraha. Tidak ada seorang hamba yang diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, faqala, dia mengatakan alhamdulillah, cuma mengucapin alhamdulillah. Ya, lontong udah dimakan, lontong itu gorengan udah apa masuk ke dalam tas kali ya? Ini mau dikiran tasnya gede banget Pak Kada. Ya Allah, makanin ya. Dengan kita makan lontong, kita makan gorengan, kita nyeruput nyeruput teh, lalu kita ucapkan alhamdulillah, berarti kita telah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu. Alhamdulillah, masya Allah. Udah gitu Bu, Pak, kita ini alhamdulillah ini bersyukur juga. Kita ini ada di atas ini kita nih. Iya, di atas apa di bawah? Maksudnya kita nih di Dumek di atas. Itu di BSI dari malam, masya Allah banjir. Alhamdulillah. Harus kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan memuji-muji Allah. Para sahabat pernah mendengar ucapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? La tabhatsu, kata Nabi, jangan kalian cari apa-apa yang Allah tidak ciptakan di muka bumi ini. Lalu para sahabat berkata pada Rasulullah, ya Rasulullah, ya, bumi ini, alam ini semuanya udah tercipta. Apa aja ada. Apa yang tidak ada yang masih tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan masih aku cari. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rahatun fid dunya. Kebahagiaan di dalam dunia tidak Allah ciptakan. Kesenangan di dalam dunia dengan materi itu tidak Allah ciptakan. Jadi kalau ibu mau jalan kemana aja, ya, mau ke atas gunung atau mau ke laut, dengan uang yang banyak, dengan waktu yang luang, tidak akan ada mendapatkan kebahagiaan kita, tidak akan mendapatkan kesenangan kita, sekalipun mendapatkan kesenangan semu, kebahagiaan semu, kebahagiaan yang sementara. Nah inilah sesuai dengan ayat Nabi, ala bidzikrillah, ya, dalam ayat Al-Quran, ala bidzikrillah tatmainnul qulub, hanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang membuat hati kita tentram, yang membuat diri kita tenang, yang membuat diri kita bahagia. Dengan apa? Dengan zikir. Masya Allah. Begitu juga kata Nabi SAW, mathalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah kamatsalil hayy wal mayyit. Perumpamaan orang-orang yang berzikir kepada Allah dan orang-orang yang tidak berzikir kepada Allah seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Orang yang hidup, ya, adalah orang yang zikir kepada Allah. Meskipun jasadnya sudah di dalam kubur, ketika dia ahli zikir, maka ruhnya akan tetap hidup. Tetapi sebaliknya, orang yang masih hidup, tetapi dia tidak pernah berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika di rumah dia ngopi itu seperti kedebong, ya. Dia tidur udah seperti mayat, ya. Artinya apa? Cuma jasadnya doangan ada, tapi ruhnya udah kagak ada.
Karena apa? Karena dia tidak ahli zikir, dia tidak bisa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hadirin wal hadirat rahimakumullah, alhamdulillah ya, di hari ini kita menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Dengan selalu menyebut asma Allah, mudah-mudahan Allah menambah rezeki kita, menambah kenikmatan-kenikmatan kita. Allah Subhanahu wa taala memberi kebahagiaan-kebahagiaan kepada kita. Amin ya rabbal. Apalagi Bu, sekarang di akhir zaman ini, Masya Allah, yang dimana-mana kemaksiatan sudah merajalela. Betul. Mau di dalam kamar maksiat, mau di luar kamar apalagi. Ya, bahkan kata Imam Hasan Al Basri, ya, dikatakan hadza zamanu sukut wal luzumul buyut wal qanaah bil qut ila antamut. Hadza zaman sukut, sekarang zamannya diam aja udah. Kita tidak berbicara kecuali dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada zaman-zaman sukut wal luzumul buyut. Ya, kita enggak kemana-mana, udah diam aja. Sekalipun kita diam di rumah Allah. Ya, itikaf di masjid. Ya, wal qanaah bil qut. Ya, kita makan yang seadanya. Ya, biar perut kita kagak buncit. Ya, saja. Masya Allah. Allahu Akbar. Wal qanaah bil qut illa antamut, sampai kapan? Sampai kita mati. Ini udah zaman akhir fitnah. Makanya para ulama, alhamdulillah saya mendapatkan di dalam kitab An-Nafaisul Ulwiyah min ba'dil arifin, di situ dikatakan min anfa man intafa'al adhkar li ahli hadhiz zaman bil khususil al ikthar min al istighfar wa min as salati wassalamu ala nabil mukhtar, bahwa termasuk dari amal-amalan apa yang untuk umat akhir zaman ini, untuk kita ini, kita kan hidup udah di akhir zaman, apa amalannya? Maka paling afdal adalah al-istighfar, meminta ampun kepada Allah. Perbanyak minta ampun pada Allah. Ya Allah, kita banyak dosa, ya. Dan apalagi dan juga adalah wa minas salatu wassalamu ala nabil mukhtar, dan juga kita salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, ya, enaknya kita istighfar, kita salah. Ini amalan paling, ya, paling baik di hadzal zaman, di zaman ini. Kenapa? Di dalam kitab Minhalul Warad, ya, bahwa di diri kita ini ada dua malaikat, Bu. Ada malaikat kanan, ada malaikat kiri, ya. Ketika malaikat kanan, ketika kita melakukan amal-amal soleh, berbuat kebaikan, bersedekah, berzikir, terus amal-amal soleh kita lakukan, maka malaikat kanan langsung segera mencatat amal-amal kita. Meskipun amal itu belum tercapai, meskipun amal itu baru hanya niat, langsung dicatat tuh sama malaikat. Masya Allah, ya. Makanya banyak-banyak dah kita, ya, niat-niat amal-amal soleh, insya. Tetapi ketika kita melakukan as-sayyi'ah, amal-amal kejelekan, apa kata malaikat yang kiri? Hal aktub, apakah harus saya tulis ini perbuatannya? Kepada malaikat yang kanan, apakah harus saya tulis ini kejelekannya? Gitu, ya. Maka apa kata malaikat? Jangan dulu. Mungkin dia beristighfar dan dia bertaubat, ya. Mungkin dia nanti beristighfar ketika dia melakukan kejelekan, melakukan dosa pada pagi hari. Mungkin nanti sore dia istighfar dan dia bertaubat. Ketika dia melakukan dosa pada sore hari,
mungkin entar pagi dia beristighfar dan bertaubat. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita banyak-banyak istighfar dan juga bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya di pagi hari ini ya Allah kabulkan hajat-hajat kita ya. Allah jadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, dan juga Allah jadikan qalbun salim ini menjadi wadah dan juga penerang bagi seluruh umat Islam di seluruh dunia. Amin ya rabbal alamin. Ya, marilah kita doakan ya, kita bacakan Fatihah buat keluarga-keluarga kita, khususnya ada tetangga kita NBSI yang tertimpa musibah kebanjiran. Mudah-mudahan Allah selesaikan Allah masalah-masalahnya ini. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu muwaffiq lakum thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih insyaallah.